warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara jauh, kita harus tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang. Yang pertama, bidang diniyah, yang kedua, bidang tari, yang ketiga, bidang filsafat. Pada masa itu, kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam saja, tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Pembesar Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan mempekerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah dibina atas dasar kekerasan. Karena itu, mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita, menghibur para khalifah dan para pembesar istana. Yang kedua, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah berbahasa indah. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I di Damaskus memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu yang pertama, gerakan ilmu agama, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah I terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Yang keempat, ilmu nahwu. Dengan meluasnya wilayah Islam dan didukung dengan adanya upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan, sehingga dibukukanlah ilmu nahwu dan menjadi salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Yang kelima, yaitu tarikh dan geografi. Geografi dan tarikh pada masa ini telah menjadi cabang ilmu tersendiri. Dalam mengembangkan ilmu tarikh, ilmuwan pada masa ini mengumpulkan kisah tentang Nabi dan para sahabatnya
yang kemudian dijadikan landasan bagi penulisan buku-buku tentang penaklukan dan biografi. Yang keenam, seni bahasa. Umat Islam masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, juga telah tumbuh dan berkembang seni bahasa. Perhatian kepada syair Arab jahiliyah timbul kembali dan penyair-penyair Arab baru pun timbul. Itulah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai proses perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah di Damaskus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.